Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan presentasikan tentang menerapkan keterampilan observasi dalam KIPK. Anggota kelompok kami yaitu Sinta Fariska, Tasya Amalia, saya sendiri Izatul Maulida, dan Anissa Noverenza. Outline presentasi kami yang pertama yaitu pengertian KIPK, 2 keterampilan observasi, 3 keterampilan membina hubungan baik sikap dan perilaku dasar yang dibutuhkan, 4 kemampuan mendengar aktif dan bertanya efektif. Pengertian KIPK, komunikasi interpersonal merupakan proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain atau pihak lain. Konseling adalah proses pemberian informasi objektif dan lengkap, dilakukan secara sistematik dengan panduan keterampilan komunikasi interpersonal. Teknik bimbingan dan penguasaan pengetahuan klinik bertujuan untuk membantu seseorang mengenali kondisinya saat ini, masalah yang sedang dihadapi, dan menentukan jalan keluar atau upaya untuk mengatasi masalah. Keterampilan observasi. A. Tingkah laku verbal. Tingkah laku verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, entah lisan maupun tertulis. Komunikasi verbal menyangkut beberapa aspek, yakni yang pertama vokabulari atau pembendaraan kata-kata. Komunikasi tidak akan efektif bila pesan disampaikan dengan kata-kata yang tidak dimengerti. 2. Racing atau kecepatan. Komunikasi akan lebih efektif dan sukses bila kecepatan bicara dapat diatur dengan baik. Yang ketiga, intonasi atau perkenalan suara dapat pada saat berkomunikasi akan mempengaruhi arti pesan secara dramatik, sehingga pesan akan menjadi lain artinya bila diucapkan dengan intonasi yang berbeda. Yang keempat, humor. Komunikasi yang datar dan kurang berdaya, humor menimbulkan kesan kaku pada saat berkomunikasi. Yang kelima, singkat dan jelas. Komunikasi akan efektif bila disampaikan secara singkat dan jelas. Sebaiknya membicara langsung pada pokok permasalahannya sehingga lebih mudah dimengerti. Yang keempat, timing atau waktu yang tepat. Waktu dan kondisi atau hal yang kritis perlu diperhatikan karena komunikasi akan berarti apabila seseorang bersedia untuk berkomunikasi. Ciri-ciri tingkah laku verbal sebagai berikut. Yang pertama, pertukaran komunikasi terjadi secara interaktif, mendengarkan lawan bicara atau sebaliknya. Yang kedua, kontak mata sangat membantu kelancaran komunikasi. Yang ketiga, pengamatan bahasa dan gaya bicara. Yang keempat, berlangsung dua arah atau timbal balik. Yang kelima, pemahaman dan penerapan informasi berlangsung secara relatif cepat dan baik. Yang B, tingkah laku nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang pesannya dikemas dalam bentuk nonverbal atau tanpa kata-kata. Komunikasi nonverbal memberikan arti pada komunikasi verbal. Komunikasi nonverbal dapat berbentuk bahasa tubuh, tanda, tindakan atau perbuatan, objek, dan warna. Yang pertama, bahasa tubuh. Bahasa tubuh ini meliputi lambaian tangan, raut, ekspresi wajah, kontak mata, sentuhan, gerakan kepala, sikap atau postur tubuh, suara rintihan, dan gerak isyarat. Yang kedua, tanda. Tanda dalam berkomunikasi nonverbal penggantian kata-kata, misalnya bendera, rambu-rambu lalu lintas, dan sebagainya. Misalnya, bendera kuning untuk daerah tertentu bisa diartikan bahwa pada orang yang meninggal dunia. Yang ketiga, tindakan atau perbuatan. Tindakan atau perbuatan secara khusus tidak menggantikan kata-kata tetapi mengandung makna. Misalnya menggebrak meja, menutup pintu keras-keras. Tindakan tersebut bisa bermakna marah. Yang keempat, objek. Objek juga secara khusus tidak menggantikan kata-kata tetapi mengandung makna. Misalnya pakaian dan aksesoris dandanan bisa mencerminkan status sosial, ekonomi, atau gaya hidup orang tersebut. Yang kelima, warna. Kita sering menggunakan warna untuk menunjukkan suasana emosional, cita rasa, keyakinan agama, politik, dan lain-lain. Di Indonesia, warna merah muda adalah feminim atau warna romantis dan jatuh cinta. Fungsi komunikasi nonverbal. Untuk melengkapi komunikasi verbal, menekankan komunikasi verbal, membesar-besarkan komunikasi nonverbal,
melawan komunikasi verbal, meniadakan komunikasi nonverbal. Kekurangan tingkah laku nonverbal yaitu melalui observasi dari gerak-gerik, ekspresi, gerak tubuh, dan isyarat. Nah, sulit untuk menyelami maksud dan perasaan klien. Sering terjadi salah persepsi. Komunikasi terganggu apabila kedua belah pihak tidak mengupayakan komunikasi verbal. Keterampilan membina hubungan baik dan perilaku dasar yang dibutuhkan. Yang pertama, membina hubungan baik. 3 hal penting yang perlu diperhatikan agar hubungan baik mantap adalah sebagai berikut. Menunjukkan tanda perhatian verbal, menjalin kerjasama, memberi respon yang positif, pujian maupun dukungan. Yang kedua yaitu sikap dan perilaku dasar yang dibutuhkan. Perilaku atau respon bidan yang mendukung terciptanya hubungan baik antara lain memberi salam dengan ramah, mempersilakan duduk, tidak memotong pembicaraan, menjaga rahasia klien, dan tidak menilai klien, dan sebagainya. Selain itu, sikap yang harus dimiliki adalah SOLER, yang merupakan singkatan dari Face Your Client Squarely, atau menghadap ke klien, dan Smile and Not at Client, ini senyum atau mengangguk ke klien. Open and non-judgmental facial expression, ini ekspresi muka yang menunjukkan sikap terbuka dan tidak menilai. Selanjutnya, lean toward client, ini tubuh condong ke klien. Selanjutnya, eye contact in a culturally acceptable manner, ini kontak mata atau tatap mata sesuai cara atau sesuai budaya setempat. Relaxed and friendly manner, ini santai dan bersikap bersahabat. Kemampuan mendengar aktif. Keterampilan mendengar yang perlu dipahami adalah sebagai berikut. Mendengar keluhan klien dengan tanpa memotong pembicaraan, beri kesan mendengar dan memahami apa yang diungkapkan klien, jawab setiap pertanyaan dengan sabar dan penuh perhatian, beri penjelasan singkat, lengkap, dan mudah dimengerti, serta ulangi informasi penting yang harus diketahui klien, gunakan istilah umum bukan istilah medis, tunjukkan komunikasi verbal dengan senyum dan perhatian. Untuk menjadi pendengar yang baik, konselor harus memiliki kemampuan sebagai berikut. 1. Mampu berhubungan dengan orang di luar kalangan. 2. Mempunyai cara-cara untuk membantu klien. 3. Memperlakukan klien untuk menimbulkan respon yang bermakna. 4. Bertanggung jawab bersama klien dalam konseling. Kemampuan bertanya efektif. Hal yang perlu diperhatikan dalam membuat pertanyaan antara lain: 1. Mendengar agar fokus untuk membuat pertanyaan berikut. 2. Menentukan alasan dalam tujuan mengajukan pertanyaan. 3. Jangan terlalu banyak bertanya atau fokus pada permasalahan yang ada. Jenis pertanyaan yang dapat digunakan dalam komunikasi: 1. Pertanyaan tertutup. 2. Pertanyaan terbuka. 3. Pertanyaan mengarah. 4. Pertanyaan efektif. 5. Pertanyaan mengarah.